Saya Sapna Nur Sakia Eskaloi, kelas 3F dengan NIM 151422089. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi kelima, yaitu cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Materi pertama yaitu cara membuat bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan keuntungan seperti bahan ajar tertulis, cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Bahan ajar tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Yang pertama, cara membuat modul yang menarik. Meskipun modul yang kita susun sudah mengikuti langkah-langkah penyusunan modul yang benar, tetapi belum tentu modul tersebut mampu membangkitkan semangat belajar mandiri pada diri siswa. Yang kedua, handout. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat handout, yaitu yang pertama, berisi materi-materi yang pokok saja, bukan uraian detail materi. Yang kedua, biasanya dibuat untuk tiap bab atau materi pokok atau pokok bahasan. Yang ketiga, bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan karena handout bukan rencana pembelajaran. Dan yang keempat, dapat disajikan dalam bentuk transparansi, PowerPoint dengan LCD atau dalam bentuk cetak. Yang kelima, meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang bahan ajar tersebut. Lalu cara membuat LKS. LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat didaktik, dan yang kedua syarat-syarat konstruksi, kemudian yang terakhir syarat-syarat teknik. Adapun langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, analisis kurikulum. Yang kedua, menentukan judul modul. Yang ketiga, pemberian kode modul. Dan yang terakhir, penulisan modul. Lalu ada langkah-langkah membuat handout. Yang pertama, lakukan analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul handout dan sesuai dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Yang ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. Dan yang keenam, ada evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang ketujuh, perbaiki hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Yang kedelapan, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Lalu ada langkah-langkah pembuatan LKS. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKS. Dan yang terakhir, penulisan LKS. Materi terakhir ada langkah-langkah pembuatan buku teks. Yang pertama, memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, menentukan judul buku yang akan ditulis. Yang ketiga, merancang outline buku. Yang keempat, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku. Yang keenam, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang ketujuh, memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Dan yang kedelapan, memberikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya yang mendukung proporsional. Demikian pemaparan materi dari saya tentang cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.